Konsep video ini saya tulis di suatu petang ketika pulang kerja, selesai menonton film Buya Hamka. Bukan yang pertama, tapi untuk ketiga kalinya saya putar. Setelah 1 tahun tak pernah saya putar lagi. Tapi walau bukan yang pertama kali nonton, tetap saja air mataku mengalir dan sengaja aku sembunyikan agar tak terlihat oleh anak-anak dan istri. Bukan film drama percintaan, bukan film India yang piawai menguras air mata dengan kisah cinta dan lagunya. Karena memang saya sejak dulu penggemar setiap karya beliau. Saya mengidolakan sosok ulama cerdas dan pemikir seperti beliau. Dan satu lagi, Buya Hamka adalah salah satu tokoh Minang yang ikut mengharumkan nama Minangkabau di Nusantara. Bagiku, beliaulah sosok figur lelaki Minang yang sebenarnya. Cinta agamanya, cinta bangsanya, dan cinta keluarganya. Buya Hamka bukan hanya ulama, tapi juga pemikir, penulis, dan pejuang gerilya. Sosok jati diri laki-laki Minang yang sesungguhnya. Menulis konsep tentang beliau saja, mataku berkaca-kaca. Al-Fatihah untukmu Buya. Sebagai orang yang sudah lama membaca biografi tentang beliau, ketika perjuangan beliau difilmkan, jelas menguras air mataku. Memang sudah sejak dulu patutnya film tentang beliau dibuat film, agar generasi muda tahu bagaimana perjuangan sejati seorang Buya Hamka, terkhusus buat laki-laki Minang dan Melayu. Teringat setiap karya beliau yang dulu teman setiaku menjelang tidur, bahkan sampai tertidur pulas sembari memeluk buku-buku karya beliau. Terima kasih atas karya-karyamu Buya. Banyak perjuangan yang beliau tempuh sebelum dikenal. Alih-alih menyelesaikan pendidikannya di Tawalib, ia merantau ke Jawa pada umur 16 tahun. Selang setahun, ia pulang membesarkan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pengalaman ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki ijazah dan kemampuan berbahasa Arabnya yang terbatas, mendorong Hamka muda pergi ke Mekah. Lewat bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka bekerja sebagai wartawan sambil menjadi guru agama di Delhi. Setelah menikah, ia kembali ke Medan dan memimpin pedoman masyarakat. Lewat karyanya, di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama Revolusi Fisik Indonesia, Hamka bergerilya di Sumatera Barat bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota atau BPNK, menggalang persatuan rakyat menentang kembalinya Belanda. Pada tahun 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Semula, ia bekerja di Departemen Agama, tapi mundur karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituante, mewakili Masyumi. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan anti-demokrasi terpimpin, mempengaruhi hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno. Usai Masyumi dibubarkan, sesuai dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan Panji Masyarakat yang berumur pendek karena diberi